Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fil hajri, menjelaskan tentang hajar, yaitu pembekuan tasarruf. Jadi penghentian orang untuk membelanjakan hartanya. Hajar itu artinya mencegah menurut bahasa. Menurut syara atau istilah adalah mencegah tasarruf pada harta, artinya mencegah membelanjakan harta. Kepada siapa itu boleh dicegah? Wal hajru, dan hajar itu penghentian terhadap pentasarrufan harta, menghentikan orang membelanjakan harta. Ala sittat, kepada 6 kelompok. As-sabi yang pertama, anak kecil. Jadi anak kecil belanja terus, ini kalau dalam jumlah besar itu dihentikan. Wal majnun, yang kedua orang gila. Wasafi, dan yang ketiga orang safih. Al-mubadzir limalihi, yang menyia-nyiakan hartanya. Safih itu orang yang belanja terus-terusan, tapi itu tidak dibutuhkan. Terus belanja, harus belanja. Kalau nggak belanja deh kejang-kejang aja. Belanja. Nah itu harus dicegah itu. Ya. Jadi kalau kata orang tua itu, belilah yang kamu butuhkan. Nah, ini mah nggak dibutuhin nggak apa. Belanja itu belanja. Sampai numpuk di rumah. Nah itu harus dicegah, harus dihajar. Hajar itu maksud tadi dihentikan, dicegah dari belanja. Kemudian wal muflis, orang muflis. Alladzi, yang irtakabatsu ad-duyun, yang kelilit utang. Jadi hartanya kalau dihitung tidak akan mencukupi hutangnya, itu muflis. Punya aset 100 juta, ayo hutang 500 juta. Punya aset misalkan 1 miliar, hutang 2 miliar. Itu kan namanya muflis. Nah orang yang begini tidak boleh membelanjakan lagi hartanya, kecuali dia membelanjakan hartanya untuk melunasi hutangnya. Kalau orang itu utangnya gede banget, dia minjem lagi, yaitu kemudian dia belanja lagi, yaitu nanti lebih lagi kelilit utangnya gede, makin gede.
wal maridu, dan yang keberapa? 5. Yang kelima itu wal maridu, orang yang sakit. Wal maridu al makhuf, yang dikhawatirkan meninggalnya. Zada ala sulusi, lebih dari sepertiga. Orang sakit kira-kira nggak ada harapan sembuh, tapi senang dengan belanja, barang beli, harus dicegah dari membelanjakan hartanya lebih dari sepertiga. Kenapa? Karena yang 2/3 hartanya itu akan menjadi hak ahli waris. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini nggak boleh zalim terhadap anak-anak kita. Gitu. Ya kalau kira-kira udah wayahna ya, wayahna sakitnya udah parah banget, udah nggak usah. Lagian ada orang sakit mah nggak mungkin lah banyak keinginan lagi. Tapi ada juga orang sakit ngabisin duit. Tapi berbeda misalkan dia untuk ada harapan sembuh, ya itu masalah kanan. Duit mah kayak bisa diteangan, yang penting cager lah. Habis. Tenan gitu. Ini mah yang dikhawatirkan meninggal gitu. Gak tahu ini ulama sampai mikirin begitu, gak tahu. Wal abdul ladzi lam yu'dan lahu, wal abdu, dan yang keenam hamba sahaya, budak yang tidak ada, walam lam yu'dan lahu, yang tidak dapat baginya izin fi tijarati, dalam berniaga. Kalau budak mah nggak ada lah kita mah ya. Wa tasarrufus shabi, dan belanjanya anak kecil, wal majnun, dan orang gila, was safi, dan safi, dan orang safi. Safi itu tadi apa? Boros ya. Safi ghairu sahihin, tidak sah. Jadi kalau anak-anak belanjain duit bapaknya, itu misalkan ada anak kecil belanja, udah masuk ke Alfamart, borong semua Alfamartnya, itu enggak sah. Kecuali kalau cuma beli permen, Alfamartnya diborong, orang kaya. Berapa Alfamartnya? 200 juta isinya doang, udah saya borong, itu enggak sah, kecuali oleh walinya. Maksudnya gitu maksudnya. Orang gila, ya orang gila kaya, bukan gila. Jangan tahu gila yang karena kaya atau terus udah kaya terus gila. Masih mending udah kaya terus gila, ngalamin kaya. Ada yang ngarepin kaya tapi gila, ya nggak ngarepin itu mah nggak ngalamin kaya. Ini udah kaya gila. Ya gilanya bisa karena hartanya atau karena apa? Pokoknya gila datang sini. Ini rumah saya Pak, saya beli. Dia bawa duit dari rumah, beli itu nggak sah. Atau orang boros, boleh itu tidak sah. Watasor,
kecuali cuma orang bilang membeli makanan nggak apa-apa itu mah. Ini mah beli yang itu harusnya dilakukan oleh orang sehat. Gitu. Makanya kan kalau dalam transaksi mah harus dua-duanya sadar, sehat akal, waras. Wa tasarruful muflisi yasihu. Belanjanya orang muflis sah fi dimmatihi, dalam tanggungan utangnya, duna ahyani malihi, bukan di luar tanggungannya. Jadi yang tidak ada manfaatnya itu enggak sah. Wa tasarruful maridi, dan belanjanya orang yang sakit, fima dalam hartanya itu zada ala thulusi, lebih dari sepertiga, mauqufun bergantung ala ijazatil warasati, kepada izin atau persetujuan dari ahli waris min ba'dihi, setelah ia wafatnya. Jadi ternyata persetujuannya itu dilakukan setelah meninggalnya orang yang sakit itu. Jadi si bapak ini meninggal, si bapak ini belanja orang sakit parah. Nah duitnya ternyata dia beliin sesuatu yang dia nggak ngasih tahu anaknya, padahal dia orang sakit. Nah, dalam jumlah gede. Nah, anaknya biasa aja, taunya meninggal, bapaknya itu duitnya udah nggak ada karena udah dibelikan sesuatu. Nah itu bisa disangkal itu. Kata anaknya, saya kira bapak belinya sedikit, ternyata banyak. Ini bisa disangkal ini, asal dengan sumpah. Wa tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmatihi yusba'u bihi ila utiqum, dan belanjanya seorang hamba mengikuti dirinya ketika dia mendapatkan pembebasannya. Ya itu mah hamba saya mah enggak kontekstual. Jadi ada 6 orang yang boleh dicegah dari melakukan transaksi atau belanja yang itu akan merugikan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Karena itu syariat mencegah itu agar semuanya terlindungi. Orang yang bersangkutan terlindungi, keluarga ahli warisnya itu juga terlindungi. Ini yang dimaksud oleh para ulama bahwa syariat itu melindungi harta. Jadi jangan sampai syariat ini belanja ini atau transaksi ini akhirnya menghancurkan orang yang punya atau orang yang ahli warisnya itu. Nah ini mah sekedar gambaran bahwa ahli fikih, ya ulama ini yang mengarang kitab ini, beliau menukil dari ayat Quran dan hadis-hadisnya bahwa Islam itu harus menjaga diri, menjaga harta,
sehingga syariatnya itu bisa diikuti oleh semua orang dan bisa melindungi bagi semua orang. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.